pemirsa. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dede Ramadan dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, gaya hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 23 Desember 2022. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan dalam memberikan pembinaan bagi penyedia jasa angkutan barang maupun angkutan penumpang. Hal ini ditujukan guna mengecek perizinan serta memastikan kondisi teknis kendaraan dalam keadaan baik untuk menghindari kecelakaan fatal. Melihat maraknya kecelakaan lalu lintas dengan tingkat fatalitas yang tinggi, anggota Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan maupun penumpang. Sudewo menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan dalam pembinaan, penyediaan jasa angkutan barang maupun angkutan penumpang. Guna mengecek perizinan serta memastikan kondisi teknis kendaraan dalam keadaan baik, Kementerian Perhubungan perlu menegakkan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembinaan oleh Kementerian Perhubungan perlu ditingkatkan. Ya, bisa jadi kondisi yang tidak laik kendaraannya, bisa jadi karena drivernya kecapean, ya, bisa jadi karena memang kendaraan tersebut tidak layak remnya atau mungkin perizinannya, semuanya harus dicek. Kalau di angkutan penumpang kan relatif lebih mudah karena ada organisasi komunitasnya, ya. Tapi kalau di angkutan barang ini memang agak lebih sulit karena banyak sekali angkutan barang yang jumlahnya sedikit, kecil-kecil itu menyebar berada di mana-mana. Maka pentingnya Kementerian Perhubungan juga mendorong supaya ada organisasi. Di tiap kabupaten itu mesti ada organisasi angkutan barang. Kementerian Perhubungan juga diminta untuk mengatasi persoalan penyedia jasa angkutan jalan yang kesulitan mengurus perizinan. Mengingat hal tersebut menjadi sektor utama yang kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. Untuk itu penting bagi Kemenhub untuk melakukan koordinasi soal tertib berlalu lintas dan tertib terhadap semua perizinan jalan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan Presiden Vietnam Nguyen Xuan di sini di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Puan berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam dapat makin terjalin dengan erat dan baik. Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI mengatakan sebagai saudara lama, dirinya berharap hubungan kedua negara dapat terjalin makin erat dan makin baik. Selain itu, terkait telah dilaksanakannya perundingan zona ekonomi eksklusif, Ketua DPR RI menyambut baik hal tersebut dan berharap hal ini dapat menjadi momentum untuk lebih mempererat hubungan kedua negara. Ya, yang pertama-tama tentu saja Vietnam sebagai saudara lama, karena memang hubungan antara Vietnam dengan Indonesia itu sudah dimulai sejak Presiden Soekarno dengan Uncle Ho atau Presiden Ho Chi Minh. Jadi memang beliau berharap bahwa hubungan kedekatan ini di masa lalu dan di masa sekarang itu bisa berjalan semakin erat, semakin baik, dan tentu saja bagaimana kita sama-sama menjaga kawasan yang ada di ASEAN untuk selalu bisa damai, sejahtera, tanpa terganggu dengan apapun. Dan beliau juga menyatakan bahwa berharap bahwa Indonesia tetap pada posisinya, yaitu tetap ingin menjaga perdamaian dan memperkuat situasi yang ada di kawasan sehingga selalu terjadi perdamaian. Juga kerjasama di bidang ekonomi dan pariwisata, khususnya di bidang maritim, beliau juga menyampaikan untuk bisa terus diperkuat dan tentu saja dijaga, dan beliau setuju untuk kita sama-sama melakukan kerjasama di bidang maritim. Ketua DPR RI juga menambahkan dirinya mengapresiasi pertemuan ini karena akan bermanfaat bagi DPR RI serta mendorong terjalinnya hubungan bilateral ini. Ke depan bisa mengatasi tantangan bagi stabilitas dunia serta pertumbuhan ekonomi global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendukung langkah Kementerian Perhubungan yang akan memperlakukan
memperlakukan aturan Truck Over Dimension and Overload atau Truck ODOL secara bertahap mulai awal tahun 2023 nanti. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, keberadaan Truck Over Dimension Overload atau ODOL yang lalu lalang di jalan raya sudah menjadi momok yang menakutkan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Komisi 5 DPR RI beserta instansi terkait terus mencari solusi permasalahan truk ODOL ini yang rencananya akan diterapkan awal 2023 nanti, agar penerapannya tidak berdampak negatif terhadap persoalan logistik dan juga perekonomian. DPR RI mendukung langkah Kementerian Perhubungan yang akan memberlakukan aturan Truck Over Dimension and Overload atau Truck ODOL secara bertahap mulai awal tahun 2023. Kebijakan ini untuk menghindari dampak kenaikan harga barang. Kebijakan Zero ODOL ini sudah diluncurkan sejak tahun 2018. Namun kebijakan tersebut terus mulur sehingga harapannya kebijakan ini bisa diterapkan pada tahun depan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan penerapan kebijakan pelarangan truk odol ini diimbangi dengan formulasi terbaik sehingga zero overload ini bisa segera terlaksana. Pasalnya banyak truk odol yang melintasi jalanan di Indonesia pada jam-jam sibuk justru menimbulkan kerugian ekonomi dan kemacetan. Selain itu, juga merusak jalan akibat beban kendaraan yang berlebihan. Walaupun memang efeknya ini sangat kompleks gitu ya, banyak dari pengusaha-pengusaha angkutan itu yang menolak karena mereka akan berefek dengan zero overloading muatan itu, maka muatan akan sedikit sehingga akan meningkatkan biaya. Dengan ongkos dan biaya yang tinggi, maka ekonomi dari masyarakat, kemampuan daya belinya itu juga harus dengan dana yang tinggi. Itu akan memang ada multiplier efeknya, tetapi biaya-biaya yang untuk perawatan jalan, infrastruktur itu bisa diminimalisir kalau kemudian zero overloading ini bisa dilaksanakan. Komisi 5 DPR RI beserta instansi terkait terus mencari solusi permasalahan truk odol ini yang rencananya akan diterapkan awal 2023. Banyak persoalan yang harus dicarikan solusinya agar tidak berdampak negatif terhadap persoalan logistik dan perekonomian. Andri TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi peningkatan kinerja Kejaksaan Agung khususnya dalam penanganan kasus perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat ditoleransi sehingga Kejagung harus dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pidana kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Peningkatan kinerja Kejaksaan Agung khususnya dalam penanganan kasus perempuan dan anak di Indonesia menjadi perhatian khusus Komisi 3 DPR RI. Oleh karena itu, optimalisasi anggaran, penguatan sumber daya manusia, serta penugasan khusus kepada jaksa perempuan harus segera dilakukan. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung RI yang telah memperhatikan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani suatu perkara. Penanganan kasus perempuan dan anak perlu sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Menurutnya, penanganan kasus perempuan dan anak tepat dilakukan. Kejaksaan Agung harus menugaskan para jaksa perempuan. Memang kita kan memiliki jaksa-jaksa perempuan yang cukup banyak. Nah, menurut saya bukan bermaksud untuk bicara spesifik soal perempuan harus ditangani perempuan. Tapi paling tidak ketika dalam menghadapi kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak gitu, perempuan mungkin akan lebih bisa lebih bisa mengerti ya, lebih bisa memahami. Dan saya rasa kalau misalnya Kejaksaan Agung akan melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, maka saya rasa jaksa-jaksa putri atau jaksa-jaksa perempuan kita ini, mari kita optimalkan. Eva mendukung penguatan sumber daya manusia, khususnya terkait kasus perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu, peningkatan anggaran penanganan perempuan dan anak di Kejaksaan Agung harus diupayakan. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, keberangkatan pekerja migran yang dilakukan secara ilegal atau non-prosedural akan membuka celah yang dapat berujung pada perdagangan manusia atau human trafficking. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta BP2MI perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum, Pemda, serta imigrasi dalam upaya meminimalisasi terjadinya praktik percaloan terhadap pekerja migran. Komisi 9 DPR RI menilai perlu ada pengawasan yang ketat terhadap pekerja migran ilegal. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai perlu ada pengawasan yang ketat dari BP2MI terhadap pekerja migran ilegal. Edi Wuryanto menyayangkan masih banyak terjadi praktek percaloan di dalam rekrutmen pekerja migran. Menurut Edi, BP2MI perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum, Pemda, serta imigrasi dalam upaya meminimalisasi terjadinya praktek percaloan terhadap pekerja migran. Ya, jadi BP2MI melaporkan 9 juta PMI, 4,5 jutanya ilegal atau unprocedural. Ya. Menurut saya ini BP2MI harus kerja keras. Kerja keras lagi meskipun dia tagline-nya sudah sikat sindikat. Kalau sudah sikat sindikat kan berarti melawan kejahatan meloloskan PMI yang ilegal. Satu yang harus dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Harus intensif itu BP2MI karena sebagian besar Pemda itu tidak memiliki anggaran yang cukup, komitmennya rendah untuk PMI. Sementara kalau kita menangani kasus ini harus hulunya ada di Pemda. Edi Wuryanto menambahkan, meskipun anggaran BP2MI cukup minim, BP2MI diharapkan mampu mengatasi persoalan pekerja migran Indonesia yang menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara. Oki Zulindra dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK yang baru saja disahkan oleh DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, undang-undang ini juga didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
dulu saya Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang pada Kamis 15 Desember lalu. Aturan ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan di sektor keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta meningkatkan askes pembiayaan UMKM. Undang-undang P2SK ini juga diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan serta mendorong perlindungan konsumen di sektor keuangan digital Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa sidang Persidangan 2 tahun sidang 2022-2023, masyarakat Indonesia bisa bernafas lega. Puluhan kasus penipuan investasi bodong yang berkedok koperasi simpan pinjam, modus manipulasi klaim asuransi dengan korban yang tidak sedikit dan jumlah kerugian yang fantastis, kekhawatiran masyarakat dan para investor akan keamanan dan kejelasan legalitas transaksi aset kripto akan semakin terjawab. Terdiri dari 27 bab dengan 341 pasal, Undang-Undang P2SK memiliki 5 ruang lingkup utama dan masing-masingnya memiliki substansi turunan, antara lain kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan, pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, akses pembiayaan UMKM, dan reformasi penegakan hukum di sektor keuangan. Terdapat sejumlah penguatan baru, seperti aturan jasa usaha bank emas, peran bank pengkreditan rakyat yang kini menjadi bank perekonomian rakyat, pengawasan aset kripto, termasuk pro dan kontra terkait koperasi yang juga masuk dalam pengawasan OJK. Ditemui di Gedung Nusantara 1 baru-baru ini, Putri Aneta Komarudin menjelaskan Undang-Undang P2SK tidak akan mengubah jati diri koperasi, yakni koperasi simpan pinjam. Namun, di lapangan, terdapat beberapa koperasi yang melakukan jasa layanan keuangan di luar usaha simpan pinjam, seperti perbankan, asuransi, bahkan investasi digital. Dan kita memastikan bahwa kita tidak akan mau merubah jati diri koperasi seperti yang selama ini diberitakan. Karena memang kemarin ada beberapa pemilik koperasi yang bertindak secara tidak bertanggung jawab dan akhirnya malah menyelewengkan dana anggotanya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita memurnikan gerakan koperasi yang mempunyai investasi dari dana pihak ketiga ataupun mengedarkan ataupun mendistribusikan produk-produk yang bukan produk anggota koperasi, misalnya seperti simpan pinjam konvensional antar anggota, tapi mereka mulai memasarkan produk lain dan di luar anggota yang mereka berikan itu nanti akan akan menjadi kewenangan dari Kemenkop UMKM
untuk bisa melimpahkannya terhadap OJK. Undang-undang ini merupakan inisiatif DPR RI untuk menjawab tantangan perekonomian agar menjadi lebih baik dan mewujudkan sektor keuangan lebih stabil. Usai membacakan hasil rapat dan pandangan mini fraksi dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menilai saat ini sektor keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perlu diikuti dengan regulasi yang sejalan perkembangan zaman, mulai dari teknologi, dinamika pasar global, serta dinamika di tingkat masyarakat. Dari sisi otoritas, kita memperkuat otoritas di bidang sektor keuangan, apakah itu di BI, LPS, OJK maupun di KSSK. Di sisi industrinya, kita memperkuat pengawasan, khususnya perlindungan terhadap konsumen, memperluas ruang lingkup sektor keuangan dalam penggunaan teknologi, memperkuat peran BPR, BPRS, mempermudah akses UMKM, dan sebagainya. Kemudian dari sisi sanksi, tadi sudah disampaikan di paripurna, kita mengedepankan ultimum remedium, artinya kita sanksi itu upaya terakhir. Yang kita inginkan adalah penggantian kerugian ataupun restoratif justice, itu yang kita kedepankan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah DPR dalam menguatkan sektor perekonomian. Dengan disahkan RUU P2SK ini, waktunya sangat tepat karena kita sekarang dihadapkan pada tantangan perekonomian baik yang berasal dari global dengan guncangan-guncangan akibat disrupsi geopolitik, disrupsi sisi supply yang kemudian menyebabkan inflasi di negara maju yang tinggi dan kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama melalui sektor keuangan. Lewat Undang-Undang P2SK, DPR RI bersama dengan pemerintah mencoba menjawab segala kekhawatiran akan tantangan di industri keuangan yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan zaman, agar masyarakat sebagai pengguna sektor keuangan memiliki jaminan dan kepastian keamanan dalam setiap aktivitasnya. Pemirsa, energi terbarukan menjadi salah satu solusi penanggulangan perubahan iklim yang mengancam dunia. Dan untuk itu banyak negara yang sudah bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan yang ramah akan lingkungan. Kira-kira negara mana saja yang saat ini paling banyak menggunakan energi terbarukan? Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, isu perubahan iklim akibat emisi karbon salah satunya disumbang dari pembakaran energi berbahan fosil. Untuk itu, negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Selain ramah lingkungan dan tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim, ketersediaan energi terbarukan ini sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Berikut adalah daftar 5 negara terbesar yang kini telah menggunakan energi terbarukan. Temukan jawabannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa, seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba menuju penggunaan energi rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Lalu, apa sih energi baru terbarukan itu? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam. Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus karena ketersediaannya di alam begitu melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumbernya. Energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Nah, kira-kira negara mana saja ya yang menduduki peringkat sebagai negara pengguna EBT terbesar di dunia? Apa Indonesia masuk ke dalam daftar negara pengguna EBT terbesar juga? Langsung saja yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, Swedia. Berada di urutan pertama, Swedia merupakan negara pengguna EBT terbesar di dunia. Bagaimana tidak, pada tahun 2015 saja, Swedia telah memiliki mimpi ambisius, yakni ingin menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil pada tahun 2040. Atas upayanya dalam meningkatkan investasi di bidang tenaga surya, angin, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan transportasi bersih, Swedia bahkan disebutkan telah menjadi negara pertama di dunia yang menuju 100% EBT. Peringkat kedua diduduki oleh Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil kedua di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua, Panama, Samudra Pasifik, dan Laut Karibia. Prestasi Costa Rica dalam penggunaan energi terbarukan juga sangat membanggakan. Sebanyak 94% kebutuhan listrik di negara ini dipasok dari sumber energi terbarukan. Rinciannya, sebanyak 76% kebutuhan energi negara ini berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sementara 18% sisanya berasal dari sumber energi terbarukan lain, terutama dari energi panas bumi. Yang ketiga ada Skotlandia. Skotlandia sangat mengandalkan energi angin sebagai sumber EBT-nya. Pada tahun 2019, 98% kebutuhan listrik di Skotlandia bahkan sudah dipenuhi oleh EBT tenaga angin. Skotlandia berupaya mencapai emisi nol karbon pada tahun 2045 dan ditetapkan sebagai target yang mengikat secara hukum. Hal ini menjadikan Skotlandia sebagai negara dengan salah satu target iklim paling ambisius di dunia. Kita lanjut ke posisi keempat, yaitu negara asal pesepak bola dunia Mesut Ozil. Benar sekali, Jerman. Sumber energi terbarukan di Jerman berasal dari angin, air, dan matahari sebagai pengganti batu bara, minyak, dan gas bumi. Di Jerman, sumber energi regeneratif semakin sering digunakan. Pada paruh pertama tahun 2018, Jerman telah menghasilkan listrik yang bersumber dari EBT, yang cukup untuk memberi daya pada setiap rumah tangga di Jerman selama setahun penuh. Negeri ini juga memiliki ambisi untuk mencapai target 65% EBT pada tahun 2030. Dan urutan terakhir di daftar ini adalah negeri tirai bambu, Cina. Pada tahun 2017, Cina telah memiliki sejumlah teknologi surya dan kapasitas tenaga angin terbesar di dunia. Cina juga berkomitmen untuk menghasilkan 35% listriknya dari EBT pada tahun 2030 dan membersihkan udara yang tercemar. Cina terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil
dengan memfasilitasi pemanfaatan batubara yang aman, cerdas, dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, Cina berhasil memangkas lebih dari 900 juta ton kapasitas produksi batubara usang per tahunnya. Cina juga menerapkan rencana per 5 tahun di sektor energi terbarukan. Rencana 5 tahun ketenaga listrikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian bahan bakar non-fosil. Rancangan itu terus diperbarui hingga bisa mencapai angka 33% suplai energi nasional pada tahun 2025. Tak hanya 5 negara yang telah disebutkan tadi, penggunaan EBT pun terus digaungkan di tanah air. Hal ini dilakukan dalam rangka proses peralihan sumber energi yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan batu bara, yang diketahui keberadaannya terus menipis bahkan menuju kelangkaan. Mengingat potensi alamnya yang amat besar, tentunya kita semua berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup. Demikian informasi dan tips kali ini, sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, segenap kru TVR Parlemen, pemirsa yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Pagi ini saya Anggun Aktarini dan tentu saja rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.